Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berlimpah berkah. Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara lapor SPT tahunan orang pribadi, khususnya untuk pegawai negeri sipil, TNI, Polri, P3K, dan yang sejenisnya. Terkhusus lagi, pada video kali ini akan memberikan caranya bagaimana ketika suami dan istri memiliki NPWP masing-masing sehingga lapornya dengan cara pisah harta atau memilih terpisah atau istilahnya PHMT. Ini caranya agak berbeda dengan SPT dalam kondisi yang normal. Nah, bagi Anda yang mengalami hal yang seperti ini, video ini cocok untuk Anda dan ikuti sampai dengan selesai. Terlebih dahulu Anda harus login ke Kortek Anda menggunakan NIK dan sandi yang telah didaftarkan. Bila Anda belum aktivasi di Kortek, segera lakukan aktivasi dan ada pada video saya yang lainnya. Setelah login, lalu Anda klik menu surat pemberitahuan atau SPT yang ada di atas, kemudian pilih surat pemberitahuan. Nah, tampilannya akan seperti ini, akan muncul nama Anda di sebelah kiri atas, nama Anda, identitas Anda. Pastikan sudah sesuai, jangan sampai itu identitas orang lain ya. Ada menu buat konsep SPT. Ini Anda klik. Setelah itu ada pilihan PPH orang pribadi, PPH 21 atau unifikasi. Anda pilih PPH orang pribadi karena ini mau lapor SPT PPH orang pribadi. Kemudian klik lanjut yang di sebelah kanan bawah. Langkah kedua, pilih periode SPT. Ini dipilih SPT tahunan ya, karena memang ini untuk lapor SPT tahunan bukan SPT masa. Periode dan tahun pajaknya pilih Januari sampai Desember 2025. Contohnya kali ini kita lapornya untuk SPT tahunan PPH orang pribadi tahun pajak 2025. Kemudian klik lanjut di sebelah kanan. Langkah ketiga, pilih jenis SPT. Model SPT ini ada pilihannya normal, karena untuk yang kali ini kita lapor pertama kali, belum pernah lapor sebelumnya di tahun pajak 2025, maka kita pilihnya normal ya. Ketika sudah pernah lapor dan mau lapor lagi, pilihannya nanti pembetulan. Nah, ini pilihnya normal. Kemudian klik buat konsep SPT. Nah, akan muncul di daftar di sini ya. Daftar ini akan muncul draft SPT tahunan ya orang pribadi dengan periode Januari Desember 2025. Nah, di sebelah kiri ada gambar pensil dan gambar tempat sampah ya. Gambar tempat sampah ini ketika draft ini mau dihapus dan mengulangi untuk membuat lagi. Ketika ini mau dilanjut untuk isi SPT, pilih yang gambar pensil. Itu untuk mengisi dan mengedit. Kita klik yang gambar pensil ya. Nah, tampilan SPT-nya seperti ini. Ini berbeda dengan tahun pajak sebelum-sebelumnya karena tahun ini pakainya Kortek ya. Ini tampilnya sungguh berbeda dengan yang sebelumnya. Dan memang lebih banyak isiannya dan perlu perhatian yang lebih cermat ya. Di bagian atas header akan muncul tahun pajaknya 2025, statusnya normal, kemudian metode pembukuan atau pencatatan. Nah, karena kita pakainya pencatatan, pilih yang pencatatan ya, jangan pembukuan. Pembukuan itu ketika memang melakukan pembukuan. Nah, umumnya untuk PNS pakainya pencatatan. Kemudian sumber penghasilan dipilih dari pekerjaan, karena sebagai PNS, TNI, Polri itu kan sumber penghasilannya dari pekerjaan. Pilih yang pekerjaan. Sebelum lanjut untuk mengisi, ini ada tombol posting SPT. Ini perlu untuk diklik karena akan mengambil atau menyedot data yang telah ada di master filenya DJP ya. Ini perlu diklik sehingga data-data dari pihak-pihak ketiga yang telah ada itu akan masuk ke konsep SPT kita. Sehingga kalau ini sudah diklik nanti pastikan sampai dengan komplit ya. Sampai dengan komplit,
sehingga data dari pihak-pihak lain, pihak ketiga itu akan masuk ke draft SPT kita. Nah, di bagian A, identitas wajib pajak, akan muncul identitas Anda. Anda pastikan identitasnya sudah benar, NIK-nya sudah benar, nama sudah benar, jenis ID-nya sudah benar, nomor ID, nomor telepon, email, dan lain sebagainya sudah benar. Pastikan itu sudah benar, kemudian lanjut untuk yang lainnya. Nah, untuk yang nomor 7, status kewajiban perpajakan suami dan istri. Nah, di contoh ini ya, di contoh ini itu karena suami dan istri memiliki NPWP masing-masing dan memilih untuk terpisah. Keduanya sama-sama mau lapor SPT-nya terpisah. Dalam hal ini karena sudah masing-masing terpisah, ini tidak bisa dipilih untuk tipe yang lainnya, hanya bisa memilih MT atau PH, memilih terpisah atau pisah harta. Ini sudah defaultnya dari DJP ya. Seandainya NPWP-nya masing-masing tidak digabung, itu pilihannya hanya PH dan MT. Kalau NPWP-nya itu digabung atau hanya punya satu NPWP, tampilannya akan berbeda. Nah, biasanya seperti ini tampilannya ketika NPWP-nya itu digabung atau hanya punya satu NPWP. Ini tampilannya ada sebelah kanannya itu bisa memilih. Silahkan pilih, itu bisa diklik dan akan muncul apakah PH, MT atau tidak dipilih gitu ya. Seandainya kondisinya NPWP-nya digabung, nah maka tidak perlu dipilih. Tidak perlu dipilih untuk status kewajiban perpajakannya. Cukup dibiarkan saja. Nah, untuk yang cerita pada kali ini, karena NPWP-nya itu punya dua-duanya, maka pilihnya PH atau MT. Dan di contoh ini pilihnya yang MT karena memilih terpisah. Kemudian untuk B, ikhtisar penghasilan neto, ini yang 1A kita harus menjawab ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa ini harus dijawab? Karena dari isiannya ini nanti akan berpengaruh ke lampiran-lampiran. Lampirannya yang akan muncul itu sesuai dengan isian yang kita pilih. Nah, untuk 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ini karena PNS, TNI Polri, pilihnya iya. Pilih dari pekerjaan. Kemudian bisa dilanjut ya, ini sesuai notifnya. Iya, silahkan mengisi lampiran 1 bagian D. Ini ditulisnya Romawi 1 ya, cuman di lampirannya angka 1. Nanti pilih bagian D. Anda boleh lanjut untuk ke lampiran 1 atau bisa lanjut ke pertanyaan yang di bawahnya. Nah, itu boleh. Nah, angka ini yang 103 contohnya ini berdasarkan isian lampiran 1 bagian D. Nah, bisa dipilih mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau ke lampiran 1D, itu bebas saja. Kemudian yang 1B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Nah, seandainya ada dipilih iya. Misalkan punya penghasilan dari pekerjaan bebas atau penghasilan dari usaha, dipilih iya. Contoh kali ini kita pilih tidak karena tidak ada usaha yang lainnya. Sehingga notifnya lanjut ke pertanyaan 1C. 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Ini misalkan tidak dari usaha, tidak dari pekerjaan bebas, tapi punya penghasilan lain yang mau dimasukkan gitu ya. Misalkan punya keterampilan untuk membuat laporan keuangan misalkan gitu ya, tapi tidak masuk di kriteria pekerjaan bebas, atau misalkan punya sesuatu yang bisa menghasilkan gitu. Nah, bisa dimasukkan ke penghasilan negeri dalam negeri lainnya. Ini yang tidak masuk ke kriteria yang atasnya, tidak masuk kriteria usaha atau pekerjaan bebas, tapi punya penghasilan yang mau dilaporkan, nah, masuknya di 1C. Contoh kali ini kita jawab iya karena ada penghasilan yang mau dilaporkan. Sehingga notifnya silakan mengisi lampiran 3A poin 4 bagian B. Nah, nanti otomatis akan terisi seandainya sudah diisi. Oke, kemudian 1D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Seandainya punya, jawab ya, seandainya tidak, jawab tidak. Ini kita jawab tidak ya.
Lanjut ke pertanyaan yang poin C. Penghitungan pajak terutang. Penghasilan neto setahun ini otomatis terisi dari lampiran. Nanti kita lihat lampirannya. Nomor 3, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian, zakat, sumbangan dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam form BPA1 atau BPA2. BPA1 itu bukti potong A1 untuk swasta, BPA2 itu A2 untuk pegawai negeri. Seandainya ada pengurang misalkan zakat zakat atau sumbangan yang melalui lembaga yang ditunjuk itu bisa jadi pengurang ya. Seandainya punya bisa dijawab iya dan diisi. Misalkan ke rumah zakat atau ke Basnas itu kan bisa diakui, itu bisa dimasukkan untuk mengurangi penghasilan netonya. Ini kita contohnya kita tidak ada, kita jawab tidak. Lanjut ke poin 4, penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto. Ini yang tadi ya, seandainya ada, ini tidak ada maka isinya sama. Kemudian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Ini status perkawinannya ya. Kalau normalnya kawin punya anak atau tanggungan 3 itu kan K/3 gitu ya. Ini contohnya karena tadi PHMT, karena PHMT maka pilihnya K/1/3 ya. Ini PHMT itu kodenya itu. Ini tidak mengisi angka nominalnya karena ini nanti terisinya di isian lampiran ya. Kita lewati saja. Sehingga penghasilan kena pajaknya ini 0, sini ada di lampiran nanti. PPh terutangnya 1,5 sekian. Ini nanti dilihat dari otomatis ya, dari lampiran yang akan kita isi. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? Seandainya ada, pilih ada, seandainya tidak, pilih tidak. Ini contohnya kita tidak ada. Apakah PPh terutang setelah pengurang PPh terutang? Ini masih sama ya, karena tadi tidak ada. Kita lanjut poin D, kredit pajak. 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Seandainya ada, jawab iya. Seandainya tidak, jawab tidak. Ini contohnya kan kalau PNS, TNI Polri itu kan dipotong ya. Ada bukti potong dari tempatnya bekerja. Itu istilahnya bukti potong A2 untuk PNS ya. Seandainya punya, ini jawab iya. Ini contohnya karena punya. PNS biasanya pasti punya ya. Jawab iya. Nanti isi lampiran 1 bagian E. Nah, nanti kita lihatkan setelah ini. 10B, angsuran PPh pasal 25. Karena PNS itu kan nggak ada angsurannya. Ini biasanya untuk yang punya usaha sendiri. Ini kosong. Kemudian STP PPh pasal 25 seandainya ada. Ini tidak ada ya, otomatis itu. Kemudian apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Nah, ini tidak ada ya, jawab tidak aja. Kemudian poin E, PPh kurang atau lebih bayar. Ini itu akan otomatis terisi seandainya isian sebelumnya itu ada kurang bayar atau ada lebih bayar. Seandainya kurang bayar ya harus dibayar sendiri. Seandainya lebih bayar bisa dimintakan untuk pengembalian. Ini dilewati saja karena tidak ada. Kemudian poin F, pembetulan. Ini pembetulan seandainya sudah pernah lapor, kemudian lapor lagi, nah itu pembetulan. Ini kan lapor baru pertama kali maka tidak ada. Kemudian G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Nah ini seandainya tadi yang di atas itu poin kurang atau lebih bayar, ini lebih bayar seandainya ya. Ini di bawah ini akan otomatis ada isinya. Nanti pengembaliannya akan memilih dan perlu untuk menyertakan nomor rekening untuk pengembalian PPh yang lebih bayar tadi. Oke, ini enggak ada ya, ini lanjut saja. Karena biasanya kalau PNS itu tidak lebih bayar, tidak kurang bayar. PNS itu dipotongnya akan nihil kecuali punya penghasilan dari yang lainnya, dari sumber yang lain itu bisa jadi nanti kurang bayar. Contoh ini ketika hanya punya satu sumber penghasilan dari tempat bekerja. Kemudian yang H, angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Ini tidak ada karena hanya murni PNS, ya, tidak perlu untuk mengangsur ya. Ini kosong otomatis. Ini dijawab tidak karena tidak ada angsuran.
penghasilannya dari tempat bekerja. Oke, OPPT ini enggak ada ya, karena enggak menjalankan usaha objek tertentu ya. Ini jawab tidak. Kemudian poin I, pernyataan transaksi lainnya, harta pada akhir tahun. Nah, ini nanti isian dari lampiran 1 ya. Ini otomatis terisi karena lampiran satunya sudah diisi. Nanti kita lihat caranya. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun? Seandainya ada, pilih iya dan nanti akan mengisi untuk di lampiran 1 di utang. Contohnya ini tidak ya. Kita tidak ada utang sehingga ini kita pilih tidak perlu ngisi lampiran. Nanti kita tunjukkan caranya. Seandainya ada utang bisa dipilih iya. Kemudian yang 14C. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final? Seandainya ada, pilih iya. Penghasilan final itu apa gitu. Contohnya misalkan pernah menjual tanah dan bangunan. Nah, itu final itu. Kita punya penghasilan dari penjualan tanah bangunan itu final. Kita isikan iya. Nanti akan mengisi berapa penghasilannya dan berapa pajak yang telah dibayar. Itu final itu. Atau menyewakan tanah bangunan itu juga final. Contohnya itu. Ini contohnya tidak ada. Kita pilih tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, ini tidak punya. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak itu apa? Misalkan hibah dari orang tua garis lurus, itu tidak termasuk objek pajak. Tapi contohnya ini kita tidak ada. Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan? Nah, ini tidak ya, karena kita tidak pembukuan. Kalau pembukuan bisa memungkinkan. Apakah Anda melaporkan biaya entertain? Nah, tidak ya, kita tidak entertain. Apakah Anda menerima dividen? Nah, ini contohnya tidak ya. Dividen itu seandainya punya saham di perusahaan lain. Nah, itu kan biasanya tiap tahun akan menerima dividen ketika ada pembagian dividen. Oke, kelebihan PPh final ini enggak ada. Dan yang poin J, lampiran tambahan. Laporan keuangan atau laporan keuangan terjudit. Nah, ini enggak ada ya. Kita tidak pakai laporan keuangan. Bukti pembayaran zakat sumbangan keagamaan. Nah, ini kan tadi seandainya melakukan pembayaran zakat ke lembaga yang ditunjuk, nah buktinya perlu dilampirkan di sini. Misalkan ke rumah zakat, ke Basnas atau yang sejenisnya yang diakui oleh DJP. Apakah bukti pemotongan atau pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri? Ya enggak ada, enggak punya penghasilan luar negeri. Surat kuasa khusus. Nah, ini seandainya SPT ini dilaporkan oleh penerima kuasa khusus. Nah, itu perlu ya. Ini tidak ada, ini dilaporkan oleh wajib pajak sendiri. Dokumen lainnya ini tidak ada. Kemudian poin K, pernyataan. Status SPT ini nihil ya, karena pajak terutang dan kredit pajak yang telah dipotong itu sama, sehingga statusnya nihil. Bukan kurang bayar, bukan lebih bayar. Ini ada pernyataan. Seandainya isiannya telah terisi lengkap, ini perlu diceklis dengan menyadari sepenuhnya. Nah, itu perlu diceklis. Kemudian NPWP nama lengkap ini otomatis. Seandainya sudah terisi semuanya, klik bayar dan lapor. Tapi karena kita belum selesai, kita akan mengisi lampiran dulu. Ini klik simpan konsep. Kenapa perlu dilakukan? Ini buat jaga-jaga seandainya data isian itu tidak tersimpan. Tapi semestinya ya, aplikasi ini menyimpan otomatis. Tapi buat jaga-jaga saja bisa dilakukan simpan konsep. Oke, kita lanjut ke lampiran. Di halaman yang paling atas itu kan ada induk, ada L1 lampiran 1. Kalau tadi kan L Romawi 1 ya, tapi beda mungkin, yaitu maksudnya sama. L1 angka 1 dan L Romawi 1 tadi itu sama. Kemudian ada L3, A4, ada L4. Ini otomatis muncul ketika isian yang tadi kita pilih itu. Ini tidak semua orang muncul, beda cerita, beda orang akan beda. Jadi ini menyesuaikan jawaban yang telah Anda isikan di halaman induk tadi. Nah, ini L1 isinya harta, ada hutang, daftar anggota keluarga, ada penghasilan neto dari pekerjaan, ada daftar bukti pemotongan. Nah, headernya ini NPWP atau NIK kita. Lanjut ke poin A, harta pada akhir tahun pajak. Ini angka 1 kas dan setara kas. Nah, ketika akan menambahkan, Anda bisa klik menu tambah
untuk menambahkan jumlah harta yang dimiliki. Nah, setelah terisi, nanti di sebelah bawah dan sebelah kiri ada gambar pensil untuk merubah, ada gambar tempat sampah untuk menghapus isian. Nah, kita akan tunjukkan caranya untuk mengisi daftar harta kas dan setara kas. Contoh misalkan ini kas dan setara kas, deskripsinya. Ini contohnya kita punya uang di tabungan. Kita pilih ya, pilih tabungan. Kita pilih tabungan, nanti ada pilihannya misalkan uang atau tabungan. Kita pilih tabungan, contohnya tabungan. Nomor akun, ini perlu diisi dengan nomor rekening ya. Perlu diisi dengan nomor rekening yang dimiliki. Atas nama, ini atas nama kita atau atas nama istri atau atas nama anak itu ya. Perlu diisikan namanya. Kemudian nama bank, misalkan muamalat atau bank apa gitu ya, BRI. Kemudian lokasi harta, perlu diisi dengan Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia ya diisi Malaysia atau mana gitu ya. Tahun perolehan, ini ya tabungan itu tahun perolehannya kita isinya 2025 karena kita mau menunjukkan bahwa di akhir tahun 2025 kita punya tabungan senilai itu ya. Nah, saldonya ini bisa Anda lihat di saldo akhir tahun. Contohnya ini 14 juta misalkan gitu ya. Untuk keterangan ini kita tidak pilih karena ini keterangannya harta PPS itu ya. Kita tidak pilih karena tidak mengikuti. Nah, untuk kode akan otomatis terisi sendiri ketika deskripsinya ini kita pilih. Nah, nomor akun pajak ini bagaimana seandainya kok bukunya hilang gitu ya, atau lupa kemana gitu bukunya, nomor rekeningnya hilang. Nah ya ini tetap harus ada isinya. Seandainya gitu ya terpaksa tidak tahu bukunya entah kemana dan ini harus sudah diisi ya, diisi saja angka berapa gitu, 1 atau strip bisa itu. Sistemnya masih menerima, yang penting ini harus ada isinya. Tapi idealnya harusnya diisi dengan nomor rekening begitu. Nah, kita lanjutkan. Misalkan punya uang tunai, kita pilih deskripsinya uang tunai. Nomor akun, nah nomor akun ini kan uang tunai kan nggak ada nomor akunnya ya. Kita pegang uang tunai nggak ada nomor akunnya, kan nggak mungkin ditulis nomor seri uangnya, kan nggak mungkin. Ya diisi saja angka 1 atau strip itu bisa. Atas nama ya namanya ya kita sendiri, ini kan uang kita. Anda ketik nama Anda sendiri. Nama bank ya ini kosong saja, kan uangnya cash. Uang di lemari gitu, di bawah bantal gitu kan jadinya ya strip saja. Lokasi harta di Indonesia, kita simpannya di Indonesia. Tahun perolehan ISIA 2025 menunjukkan bahwa kita punya uang cashnya itu tahun 2025. Saldonya ya isi saja berapa saldo uang cash kita di lemari itu. Kemudian untuk keterangan kita lewati saja dan klik simpan gitu ya. Nah, poin yang kedua ini piutang. Ini seandainya kita piutang ya, kita punya piutang ke mana gitu ya, kita bisa mengisikan. Memang contohnya ini tidak ada, tapi seandainya punya, cara mengisinya begini. Klik tambah, kemudian deskripsi bisa Anda pilih piutang kemana gitu. Nah, karena ini tidak begitu jelas ya, kita pilih piutang lainnya. Lokasi penerima si yang hutang ke kita itu di mana? Seandainya di Indonesia saja gitu, pilih Indonesia. Seandainya di luar negeri ya pilihlah di negaranya di mana. Kemudian nomor identitas penerima, ini harus diisi nicknya ya, nicknya penerima. Jadi memang agak beda nih dari tahun sebelumnya, perlu diisi nicknya karena ini bintang. Seandainya nggak tahu lah gimana diisi angka-angka berapa gitu ya. Harusnya idealnya nicknya si penerima, kemudian otomatis namanya akan muncul otomatis ya, harusnya otomatis. Tapi kadang-kadang memang tidak otomatis. Nah, diisi nilai piutangnya berapa, orang hutang ke kita itu nominalnya berapa, tahunnya ya tahun 2025. Nah, untuk saldo terakhir berapa piutangnya? Nah, anggap saja 45 karena sudah dibayar 5 juta. Keterangan lewati saja, kemudian klik simpan. Nah, gitu. Jadi nicknya ya idealnya harus diisi ya. Seandainya kok ternyata tidak tahu nicknya, orangnya nggak mau ngasih, ya coba isi angka berapa gitu. Lanjut ke investasi atau sekuritas. Nah, seandainya punya ya investasi ya ke saham atau lainnya, bisa klik tambah, sama caranya. Klik tambah, kemudian deskripsinya misalkan saham di bursa. Kita punya saham dari bursa, lokasi di Indonesia, nomor identitasnya atau NPWP-nya kan itu si pemilik
perusahaan itu ya, kalau tahu ya. Kemudian nama bank atau institusi penerima investasinya, nomor akun. Kalau beli di bursa itu kan ada akunnya ya, diisi sini. Kemudian harga perolehannya berapa, kita punya saham itu nominalnya, tahun belinya tahun berapa, atau bisa diisi 2025, kemudian nilainya berapa, dan klik simpan. Kemudian harta bergerak ya, poin 4 harta bergerak, misalkan punya mobil, punya motor, nah itu bisa diisikan. Bisa diklik menu tambah. Seandainya sudah terisi semua, akan muncul di bawahnya. Dan ada logo pensil dan tempat sampah. Logo pensil untuk mengedit, logo tempat sampah untuk menghapus ya. Contohnya misalkan kita punya sepeda motor, bisa dipilih sepeda motor, mereknya misalkan Honda Vario misalkan. Nomor polisi berapa, plat motornya itu berapa angkanya. Ini diisikan di sini. Kemudian kepemilikan, apakah atas nama sendiri atau orang lain. Seandainya atas nama sendiri, pilih atas nama sendiri. Nah otomatis NIK-nya akan muncul nama kita. Seandainya nama orang lain, nah isi NIK pemiliknya, misalkan atas nama anak itu NIK anak, atau nama istri NIK istri gitu. Kemudian tahun perolehannya 2025 misalkan. Harga perolehannya berapa? Misalkan Vario 26 juta misalkan. Nilai saat ini seandainya kan sudah ya turunlah 1 juta, namanya barang motor ya pasti harganya turun gitu ya. Kemudian klik simpan. Contoh lagi misalkan beda ya, ini harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak itu misalkan rumah ya, rumah, tanah, itu kan harta tidak bergerak. Seandainya ada, pilih tambah, kemudian pilih jenisnya, tanah bangunan untuk tempat tinggal misalkan rumah ya. Lokasi di mana gitu, kabupaten mana, Semarang atau Jakarta atau mana ya, diisi saja. Kemudian ukuran tanahnya, luas tanahnya berapa, misalkan 500 meter tanahnya. Kemudian bangunannya berapa luasnya, 250 meter persegi misalkan gitu ya. Sumber kepemilikan, nah ini hasil sendiri, ini karena memang dapatnya dari beli sendiri, bukan dari hasil warisan, bukan dari hibah, bukan pemberian gitu ya. Nomor sertifikat, Anda bisa lihat di sertifikat nomornya berapa, sertifikatnya itu isikan di sini, nomor sertifikatnya. Kemudian tahun perolehan, belinya tahun berapa, harga perolehan dulu belinya berapa gitu, diisikan. Kemudian nilai saat ini, nah ini ya perkiraan lah, pasti namanya rumah biasanya kan naik. Nah nilai saat ini kira-kira aja berapa gitu sekarang. Atau kalau bingung ya disamakan, enggak apa-apa sih. Atau ya idealnya kan naik itu. Pasti biasanya kita bisa mengira-ngira kira-kira berapa. Ini mungkin DJP mau mengetahui seandainya suatu ketika rumah itu dijual gitu, kita tiba-tiba punya uang sekian M. Nah itu dari jual ini gitu. Harta lainnya, ini seandainya punya ya, punya harta lainnya. Misalkan kita suka barang antik atau suka barang pusaka. Nah contohnya kita punya barang antik misalkan gitu ya, kita pilih barang antik atau barang seni atau apalah yang kira-kira dianggap berharga gitu. Kita isikan tahunnya, biaya perolehannya belinya berapa, nilai saat ini anggap aja sama ya, boleh berbeda, kita anggap saja sama. Bukti kepemilikan, nah, kalau ada, kalau nggak ada ya diisi aja angka berapa gitu, atau strip ya. Informasi tambahan, misalkan kita penyuka keris pusaka, misalkan keris pusaka atau tombak, naga apa gitu. Diisikan saja, kemudian klik simpan. Ikhtisar harta, nah ini otomatis terjumlah dari yang tadi, harga perolehan berapa, nilai saat ini berapa. Ini memang bisa berbeda. Kadang harta itu kan ada yang nilainya naik, ada yang nilainya turun. Kemudian utang pada akhir tahun pajak. Nah ini tadi contohnya kan nggak punya hutang ya, nggak punya utang, maka ini kosong. Tapi seandainya punya utang bagaimana? Nah diisikan. Nah contohnya ini, kita isikan tadi utangnya ketika ada. Nah diisi deskripsinya seperti apa, hutang kemana, hutang ke bank atau kemana. Pilih ini contohnya hutang ke bank. Kemudian NIK atau NPWP si pemberi hutang. NIK kalau orang pribadi ya, kalau bank ya NPWP banknya berapa. Kemudian nama krediturnya, misalkan pemberi kreditnya BRI misalkan gitu. Kemudian negara Indonesia gitu. Tahun pinjaman tahun kemarin 2025, saldo pinjamannya berapa, masih berapa gitu di akhir tahun.
kan setelah dibayar itu akan berkurang meskipun mungkin ya tidak banyak. Kemudian klik simpan. Nah, hutang ini ada beberapa macam, misalkan utang bank, utang kartu kredit, bisa juga utang kartu kredit, utang afiliasi atau utang lainnya. Seandainya tidak ada deskripsinya di sini ya bisa pilih utang lainnya. Atau utang ke orang gitu, utang lainnya bisa juga. Oke, kemudian daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Ini akan otomatis muncul ya. Ketika kita ada tanggungan, ini otomatis akan muncul. Cuman istri tidak muncul di sini istri. Karena tadi konsepnya di awal ini contohnya kan NPWP-nya terpisah. MT ya, memilih terpisah sehingga istri tidak muncul di sini. Ini enggak ada nih nama istri. Ini kan anak semua. Nah, yang ada nama anak-anak sesuai anaknya. Tapi kalau anaknya ternyata sudah daftar NPWP gitu ya, sudah enggak menjadi tanggungan, otomatis akan dikeluarkan dari daftar ini. Tapi seandainya anaknya belum masuk ke sini gitu, ke daftar ini, Anda bisa menambahkan daftar anaknya, tapi tidak di form ini, menambahkannya di akun Kortek Anda di menu unit keluarga. Nah, itu bisa ditambahkan. Kalau data ini otomatis tarikan dari Kortek, akun Kortek Anda. Nah, seandainya belum masuk bisa ditambahkan melalui akun Kortek Anda. Penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Ini dari tempat bekerja. Seandainya kok belum muncul ya di daftar ini ya. Di daftar ini bisa ditambahkan manual. Tapi semestinya ketika instansi atau tempat Anda bekerja itu sudah menerbitkan bukti potong A1 dan atau A2, mestinya muncul ya. Tapi mungkin karena kondisi tertentu sehingga ini tidak muncul, Anda bisa menambahkannya. Nah, klik tambah dan bisa diisikan. Contohnya ini isiannya. Nomor identitas pemberi kerja, ini NPWP pemberi kerja. Nah, otomatis akan muncul setelah kita klik enter atau tab ya. Muncul instansi tempat bekerja. Kemudian penghasilan brutonya berapa akan kita ketikkan seandainya yang tadi belum muncul, brutonya berapa, pengurangnya berapa, ketemu netonya berapa. Nah, ini yang tadi muncul di induk SPT, itu isian dari ini. Nah, ini dengan catatan belum muncul di sini ya, penghasilannya belum muncul, entah karena satu dan dua hal, bisa ditambahkan secara manual. Seandainya sudah muncul ya tinggal dikoreksi sudah sesuai atau belum. Kemudian daftar bukti pemotongan. Nah, ini sama. Seandainya kok belum muncul bukti potong dari instansi tempat bekerja, Anda bisa menambahkan ya. Seandainya sudah muncul bisa dilihat dengan klik logo pensil, bisa dilihat apakah sudah sesuai atau belum. Seandainya sudah sesuai ya dilanjut, seandainya belum bisa diedit gitu. Atau ada bukti potong dari tempat lain, mungkin kadang-kadang terima dari Shopee ya, mungkin Anda ikut Shopee affiliate itu otomatis muncul ya. Dari Shopee affiliate itu akan muncul. Ya, tergantung penghasilan Anda. Seandainya itu terlalu kecil dan nggak mau mengakui, nggak mau memakai bukti potongnya, Anda bisa menghapusnya dengan klik logo tempat sampah ini ya. Misalkan ada Shopee yang nilainya tidak seberapa, misalkan bisa dihapus ya. Nah, seandainya itu tadi belum muncul, bisa diisikan secara manual seperti ini. Nama pemungutnya, NPWP-nya, nomor bukti potongnya misalkan gitu ya. Tanggal bukti potong, jenis pajaknya PPh pasal 21, brutonya Anda isikan, kemudian PPh yang dipotong dipungut berapa diisikan, dan klik simpan. Nah, memang catatannya ini yang belum muncul bisa diisi secara manual. Seandainya sudah ada tidak perlu lagi. Kita kembali ke atas, lampiran L3A4 ya. Ini isinya penghasilan neto negeri dari usaha atau pekerjaan atau penghasilan neto lainnya. Tadi ceritanya kan punya penghasilan neto lainnya ya. Ini headernya otomatis. Kemudian poin A. Poin A ini penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Ini enggak ada ya. Ini enggak ada, yang ada kan dari lainnya. Nah, ini penghasilan neto dalam negeri lainnya. Seandainya Anda punya penghasilan neto yang tidak bisa dideskripsikan sebagai itu usaha atau pekerjaan bebas, Anda bisa memasukkannya ke sini.
Mungkin ada pekerjaan yang tidak tentu dapat gitu ya, misalkan Anda punya keahlian tertentu gitu ya dan menghasilkan uang, Anda pengen melaporkannya, masukkan ke sini. Klik menu tambah. Ya, ini ketika sudah diisikan muncul di sini ya, bisa diedit dan bisa dihapus. Nah, begini cara begini cara untuk penghitungan angsuran PPh pasal 25 dan penghitungan PPh terutang wajib pajak. Nah, ini di lampiran L4 ini akan muncul ketika tadi Anda statusnya PH dan MT, ini akan muncul ya. Seandainya kok statusnya tidak PH dan MT, ini tidak akan muncul. Ini beda cerita, beda orang beda cerita. Nah, contohnya ini statusnya PH dan MT. Anda perlu mengisikan berapa penghasilan Anda sebagai suami dan penghasilan istrinya. Nah, gitu. Penghasilan bruto Anda sesuai bukti potong berapa. Penghasilan neto, nah ini sudah otomatis ini neto. Kemudian penghasilan neto setelah dikurang. Nah, kenapa kok penghasilan brutonya 114 contohnya, tapi netonya justru lebih besar? Nah, ini netonya kan jadi lebih besar, 153. Karena bruto 114 ini dari pekerjaan, kemudian dapat neto dari penghasilan lainnya yang tadi contohnya 50 juta berapa tadi ya, 50 jutaan, sehingga penghasilan netonya 153. Jadi memang lebih besar karena neto dari pekerjaan dan neto dari penghasilan lainnya. Kemudian untuk istrinya penghasilan setahun berapa, Anda isikan di sini. Selama 1 tahun, nah mungkin istrinya jadi guru SD, guru PAUD atau apalah gitu ya profesinya. Punya penghasilan dan punya NPWP sendiri, Anda isikan di penghasilan bruto istri. Otomatis nanti akan menjumlahkan penghasilan neto ya. Neto keduanya, suami istri netonya berapa. Kemudian penghasilan tidak kena pajak gabungan. Nah, ini gabungan. Suami istri digabung tapi untuk lapornya terpisah. Nah, itu. Menghitungnya digabung dulu baru nanti proporsional. Kalau suami istri NPWP-nya hanya 1, itu kan K/3 dengan 3 tanggungan gitu ya. Tapi karena ini suami istri punya penghasilan masing-masing, NPWP masing-masing, maka milihnya K/1/3. Ini akan berbeda PTKP-nya. Jadi kalau satu orang sendiri itu kan 54 ditambah istri bekerja tambah 54. Nah, jadinya lebih besar. Ditambah 3 tanggungan, 4,5 kali 3. Ini otomatis terisi, tinggal Anda pilih. Yang penting KI jumlah tanggungan. Nah, Anda pilih sendiri. Kemudian penghasilan kena pajak gabungannya akan otomatis menghitung. Nah, penghasilan neto dikurangi PTKP gabungan. Kemudian PPh terutang gabungannya. Nah, otomatis menghitung sekian, 1,5. Nanti akan menghitung proporsionalnya. Istri berapa, suami berapa. Nah, di sini untuk wajib pajak si suami 1,5 sekian. Kemudian untuk istrinya 29.000 sekian. Karena memang proporsinya suaminya penghasilannya lebih besar dibandingkan istrinya. Gitu ya. Jadi nanti suami 1,5 dan istri 29. Nah, ini akan berbeda ketika penghasilan istri berubah ya. Beda cerita, akan beda perhitungannya. Contohnya yang ini saja. Sehingga nanti istri harus bayar 29. Sedangkan suami tadi kan bukti potongnya senilai ini, sehingga akan sama. Nah, ini nama wajib pajak. Nama wajib pajaknya akan otomatis, nama istrinya akan otomatis muncul ya. Kembali ke form induk. Ini form induknya. Kemudian hiddennya sudah otomatis terisi. Kemudian pernyataan. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, ini statusnya nihil dan ada kotak ini harus kita checklist dengan menyadari sepenuhnya. Ini harus diisi ya.
Kemudian jika ini masih akan dikoreksi lagi, bisa pilih simpan konsep. Tapi seandainya sudah yakin ini isiannya benar, maka pilih bayar dan lapor. Oke, kita sudah meyakini, kita pilih bayar dan lapor. Akan muncul pemberitahuan. Nah, ini bisa Anda baca sendiri. Ini kita tutup saja, lewati saja. Kemudian, nah setelah tadi itu muncul kan terkirim ya, SPT-nya otomatis terkirim. Seandainya prosesnya lancar ya, lancar, akan otomatis terkirim dan akan muncul di list SPT yang telah disampaikan. Nah, ini kalau yang bawah kan tahun sebelumnya 2024 dan yang tahun 2025 ini berarti sudah tersampaikan. Untuk gambar yang PDF ini kita bisa download untuk arsip PDF-nya, isian SPT-nya. Kemudian yang sebelahnya yang hijau ini gambar amplop, ini bisa diklik untuk mendapatkan tanda terima atau BPE, bukti penerimaan elektronik. Bisa diklik sehingga tanda terimanya akan terkirim ke email yang telah terdaftar. Nah, ini bukti penerimaan elektroniknya ini dapat dilihat di email yang terdaftar ya. Bisa dilihat dari email yang terdaftar. Nah, ini tersampaikannya kemarin tanggal 11 Januari 2026. Bisa dilihat di email masuk. Kemudian ini arsip SPT tahunannya. Ini berbeda ya dari tahun yang lalu. Tahun yang lalu kalau PNS itu kan nggak ada arsipnya ya. Adanya di SPT-nya itu di screenshot gitu ya. Tapi yang tahun ini 2025 ada arsipnya ya, bisa di-download. Memang ini tidak rinci, tapi angka-angka ini angka gabungan ya. Angka setelah digabung muncul yang seperti ini arsipnya. Tapi detailnya nggak ada, detailnya nggak muncul di sini. Ini hanya jumlah totalnya. Nah, begitu, ini nihil, statusnya nihil ya, tidak kurang bayar, tidak lebih bayar. Nah, cukup mudah, lumayan butuh perhatian ya, butuh ketelitian. Begitu kira-kira. Nah, sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan dimudahkan urusannya. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.